Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya, ya, logo Garuda, tapi kepalanya kepala burung hantu itu. Ini pesan apa, Mas? Nggak tahu itu. Lah, tadi pesan apa? Oh, ini apa? Ini dia makan nasi lauknya kekuasaan. Apakah Anda setuju bila Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia? 1.400 yang votes, setuju 83%, tidak setuju 12%, ragu-ragu 4%. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Joa Visa. Teman-teman semuanya, seperti biasa kali ini saya akan reaction video yang lagi viral tentang politik. Salah satunya seperti viralnya gambar Pak Prabowo yang diedit menjadi meme babi. Dan isu-isu tentang 01 yang katanya akan membuat partai. Kalian pasti penasaran 01 mau bikin partai apa? Yuk langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Cemburu kok sama si pincang, rugi dong, uang banyak tetapi kesepian. Itu Prabowo kan, suamiku saja yang sempurna kok pilih yang pincang, rugi dong. Astagfirullahaladzim. Ibu Anisha, kalau berdasarkan nama ibu ya, nama ibu ini sangat indah loh Bu. Nama ibu ini diambil dari nama salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Saya yakin itu orang tua ibu mengambilnya dari nama Al-Quran ya Bu ya. Nama ibu indah, ibu juga cantik, berhijab. Kemudian di dalam surat An-Nisa sendiri, ibu itu sangat diistimewakan, sangat dimuliakan. Namun kenapa kemudian ini ibu cerminannya seperti ini? Lidah ibu terlalu tajam. Asal ibu tahu ya Bu ya, di dalam agama kita tidak pernah diajari untuk menghujat ataupun mencaci maki fisik seseorang. Ibu belajar agamanya di mana? Ini nama ibu udah islami banget, diambil dari penamaan surat dalam Al-Quran. Kalau ibu mencaci maki fisik orang, itu sama aja tandanya ibu mencaci maki penciptanya juga. Ibu mencaci maki Tuhan ibu sendiri gitu. Kenapa Tuhan menciptakan fisik Pak Prabowo Subianto begitu? Beliau walaupun pincang seperti ibu, itu Bu, beliau adalah presiden ibu yang suatu saat nanti ibu juga akan mendapatkan kebaikan program dari beliau, ya. Benar. Mungkin bisa saja ibu tidak menyakiti perasaan saya, tapi ibu bisa menyakiti perasaan simpatisan yang lain gitu. 96 juta sekian pendukung Pak Prabowo akan sedih ya, jagoannya dicaci maki seperti ini. Beliau itu pincang, bisa pincang seperti itu karena sudah melalui proses perjuangan. Iya. Beliau itu mantan tentara, garda terdepan keamanan Republik Indonesia. Nah, ibu yang mencaci maki beliau pincang seperti ini udah melakukan apa aja ibu gitu. Ibu ini seorang istri, seorang ibu. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak ibu. Ibu banggakan suami ibu yang sempurna. Seharusnya kalau ibu mendapatkan suami yang sempurna, kemudian ibu harus bahagia. Tapi cerminan ibu ini tidak ada ciri-ciri seperti istri yang bahagia begitu loh. Malah seperti istri yang miris gitu, yang mungkin terbiasa mendapatkan kekerasan dari lingkungan ibu. Bahkan mungkin suami ibu sendiri ngelakuin kekerasan sama ibu, dan kemudian ibu jadikan itu output, lampiaskan ke orang lain. Seperti itu yang saya lihat. Jagalah lisan Bu, karena lisan itu cerminan ibu sendiri. Apalagi nama ibu juga memakai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Ibu jangan mencaci maki orang, tidak baik ya. Itu aja singkat aja pesan dari saya. Apa? Qatiluhum, lawan mereka. Kita harus revolusi. Astagfirullahaladzim Ibu, Masya Allah, banyak-banyak istighfar aku. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Ibu. Ini teh mau perang kemana Ibu? Masya Allah. Bingung atuh teh sekarang ya. Kan 2019 juga nggak seperti ini ya. Astagfirullahaladzim Ibu. Ini masak atuh Bu di rumah. Iya. Mau nggak ngurusin anak sama suami lebih berkah. Cucu. Itu mah emang udah tugas kita.
Benar nggak, Bu? Benar. Apakah PPI Partai Perubahan Indonesia akan diadakan? Simak ulasannya. Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya, ya, logo Garuda, tapi kepalanya kepala burung hantu itu. Kemudian ada bintang di tengahnya, Partai Perubahan Indonesia, ya, seperti koin ya ininya. Seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya, logonya ditampilkan lagi ya, Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu? Saya tidak bisa menjawab betul atau tidak, ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang, dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya, Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya, boleh juga saya dengan bercanda mengatakan saya lebih setuju Pripun Partai Republik Indonesia Perubahan. Partai itu kan tidak berarti langsung wah kita siap 2029 ikut, tidak. Justru menelurkan ide dan pemikiran serta gagasan untuk perubahan, ya, perbaikan apa yang ingin didorong, kan begitu. Menurut Anies, belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide gagasan mengenai ormas apalagi partai. Itu tadi ya teman-teman yang dibahas oleh para tokoh tentang 01 yang mau membuat partai perubahan ya teman-teman. Dan tadi di situ di depan ada netizen-netizen yang mengomentari Ibu siapa itu ya, Ibu Aja Nisa ya katanya, yang katanya ya apa di situ yang dibicarakan ya. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Satu lagi penghujat presiden terpilih Indonesia, ini perlu ditangkap polisi nih. Karena apa? Kalau kayak gini ini nggak cukup cuma disantet. Enak kali hidupnya itu kalau cuma kena santet. Perlu ditangkap polisi ini. Coba kalian lihat dulu, nggak ada otaknya, nggak ada adatnya, nggak ada pikirannya ini, nggak ada akalnya. Itu foto Bapak Prabowo, jenderal kita, presiden terpilih, diedit jadi baby. Memang baby kau. Dibilang sama kau, baby. Maaf, karena apa? Kalau orang berpikir manusia, ya seorang manusia itu berpikir untuk memanusiakan orang lain, ya. Tapi kalau baby berusaha untuk membabykan orang lain, nah itulah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Pak Prabowo diedit ini viral di media sosial, meme atau meme gambar ya, yang diunggah oleh akun saudara Wisnu Murtihano. Nah, ini tidak baik kawan. Ini menandakan bahwa siapapun yang membuat meme ini, siapapun yang mengunggah meme ini adalah tidak baik. Ya, benar. Itulah menandakan ada akhlak dia, etika dia, sifat dia. Itulah diri mereka. Ingat kawan, bahwa Pak Prabowo ini sejak dulu memiliki cita-cita agar kita ini tidak menjadi kacung bangsa lain, agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera melalui amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara hilirisasi. Ini tekad Pak Prabowo, termasuk orang yang membuat meme ini ataupun yang mengunggah meme ini. Kalian juga akan mendapatkan kesejahteraan. Ya, jadi kepada saudara-saudaraku, jangan sampai kalian terkena undang-undang ITE. Ya, walaupun kita tahu semua bahwa Pak Prabowo itu adalah pemaaf. Ya, tapi kita sebagai semangat bangsa harus saling mengingatkan bahwa itu tidak baik.
Ya kalau kalian kena undang-undang ITE, kalian sendirian sibuk, kalian sendirian susah. Harusnya doakan Pak Prabowo panjang umurnya, sehat selalu, sehingga bisa memimpin bangsa ini, memimpin kita semua menjadi bangsa yang merdeka 100%. Baikkan videonya kawan. Kalian harus lihat berita ini ya, ada seorang netizen ya yang berani-beraninya mengasosiasikan Bapak Prabowo Subianto ya selaku presiden 2024-2029 yang akan dilantik Oktober 2024 diasosiasikan menjadi seekor binatang. Asli gua marah banget ya. Ini netizen ini kayaknya perlu kita laporkan deh. Dia tuh jangan mentang-mentang ya KUHP terbaru itu belum sah, belum dijalankan ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu ada pasal penghinaan presiden. Jangan mentang-mentang itu belum berlaku terus lu seenak jidatnya menghina simbol kepala negara. Gini ya, lu boleh mengkritik, tapi gue nggak sepakat dengan hinaan-hinaan apalagi yang sifatnya asosiasi kepada binatang. Gue sebagai pemilih, pendukung dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ya gue marah kalau kayak ini kebangetan banget gitu kan. Dari mulai kampanye itu udah banyak banget berita-berita yang menyudutkan beliau ya, dengan Mas Gibran juga. Tapi karena ini sudah sah ditetapkan menjadi presiden terpilih ya, yang sudah dipilih oleh rakyat 96.200.000 lebih ya memilih beliau, gue benar-benar marah banget ya. Gue pengen silaturahmi ke akunnya. Coba netizen kalian tag akunnya dia ke gue ya. Gue pengen silaturahmi ya, karena menurut gue ini sudah kebangetan. Aduh, gue pengen berkata-kata ya, cuman gitu ya, gue menjaga marwah bapak ya kan, gue tidak akan pernah membalas dengan hinaan juga, tapi ini sudah sangat kelewatan ya. Coba kalian tag akunnya, kalau kalian ketemu di TikTok kalian tag ke gue akunnya ya. Gue pengen silaturahmi sama mereka, sama dia. Aduh, gue gak tau lagi deh, gue harus mau ngomong. Gue tuh pengen ngomong segala macam yang ada di kepala gue, cuman gue rem karena gue tidak ingin levelnya sama-sama orang-orang penghina presiden ya. Ingat, Bapak Prabowo sudah sah menjadi presiden, tinggal dilantik. Oke? Salam waras. Mas Gibran, bro. Ini pesan apa, Mas? Nggak tahu itu. Lah, tadi pesan apa? Oh, ini apa? Ini dia makan nasi lauknya kekuasaan. Baru mulai. Enggak betul benar Mas. Kan di sini channel ini ada yang PDP Mas Kaisang. Kenapa diundang sana nggak pernah mau? Ya kita milih inilah apa channel yang belum berkembang. Bisa. Enggak. Kenapa, Mas? Ya nggak apa-apa. Kalau di sana kan bintang tamunya, narasumbernya kan udah top ya, kita ke sini lah. Dari Mas Gibran. Oh, ngebaginya ke sini. Enggak, maksud gua gimana mau cara dekat sama rakyat, sama adik sendiri aja nggak akrab ya. Semua kerjaan punya pilihan. Apa-apa. Apakah Anda setuju bila Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia? 1.400 yang vote, setuju 83%, tidak setuju 12%, ragu-ragu 4%. Jadi mayoritas setuju. Saya sediakan ruang ragu-ragu ya. Di Sabar Rafli Harun. Dan punya kader-kader yang betul-betul sekarang kita punya andalan Pak Prabowo, orang yang membaca buku, orang yang mengerti sistem global, orang yang mengerti geopolitik begitu ya. Dan kita memang berharap ini akan coba diadres perlahan-lahan oleh beliau. Nah, termasuk ini tadi menjawab kegamangan teman-teman itu, Bang Akbar. Sistem kita ini presidensial, Bang. Oke. Ini aja dulu yang kita omongin biar tuntas gitu. Apa artinya presidensial? Eksekutif sudah terbentuk, Bang.
Beda dengan sistem parlementer. Rakyat tidak membentuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, rakyat yang membentuk eksekutif, dan eksekutif cuma satu, dan cuma satu orang, bernama presiden. Namanya presiden. Jadi kalau ada partai terlalu gandrung untuk melihat eksekutif sebagai satu-satunya hidup begitu ya, wah itu akan repot nanti begitu. Karena itu banyak, di luar eksekutif itu banyak yang bisa dikerjakan. Yang kedua, ini bukan sistem parlementer. Perolehan partai politik itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Perolehan partai politik di legislatif itu adalah hubungan dengan kamar lain yang terpisah, namanya kamar kongres. Kamar kongres itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Legislatif di dalam sistem kita tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi berhentilah berpikir untuk bergen kepada presiden, sebab yang memberikan power kepada presiden ini adalah rakyat. Namanya sistem presidensial. Yang menunjuk Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah rakyat Indonesia. 96,2 juta lebih rakyat Indonesia itu memilih dan sudah menunjuk. Berbeda dalam sistem parlementer. Kepala eksekutif Perdana Menteri ditunjuk oleh anggota parlemen. Tidak ditunjuk oleh rakyat. Jadi kalau menurut saya ya, kalau orang-orang tuh mulai berpikir, nanti kita minta sekian, kita maunya menteri ini dan seterusnya, apalagi kemudian dengan niat-niat nanti kita nanti bisnis, yang dapat sektor kehutanan nanti kita bisnis di kehutanan, yang dapat sektor kelautan nanti itu operator kelautan kita. Ini rusak sistemnya, Bang. Ini nggak boleh. Makanya kekuasaan prerogatif presiden itu murni, tidak boleh ditawar-tawar. Oke teman-teman semuanya ya, mungkin sampai di sini saja dulu ya video kali ini. Itu tadi perbincangan para tokoh, ada Pak Hari Hamzah, ada siapa lagi, banyak yang tadi itu yang berbincang-bincang tentang paslon 01 yang mau membuat partai perubahan ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.